Bismillah. Halo, selamat malam semuanya. Mata aku kalau sudah teler ngaco, jadi omongan juga ngaco. Jadi intinya Allah tuh menyuruh istirahat lagi. Nih, periode 5 tahun Allah menyuruh aku istirahat 1 tahun. Jadi sebelum umroh itu kan aku pengembangan dari hijrah itu berkecimpung di bidang syar'i fashion gitu. Tapi Allah itu dalam kurun 1 tahun, dalam 5 tahun ini 1 tahun aku berhenti sampai tidak pegang HP. Oke lah deh, aku akan nurusin bahas ini, terusin di sini. Sebelum umroh itu aku memperdalam asmaul husna, nama-nama Allah yang agung ya. Di sini ini Dajjal, ini 99 itu Allah ya. Nama-nama Allah, bukan Allah, maksudnya nama-nama Allah yang mulia. Nah, di sini si Dajjal itu ingin menandingi kekuatan Allah ya. Padahal kekuatannya itu dari Allah gitu ya. Dajjal dikasih kelebihan itu dari Allah, tetapi si Dajjal ini ingin melebihi kekuatan Allah. Jadi dia itu 999 gitu ya. Jadi ini ingin menandingi Allah. Kan seharusnya 99 asmaul husna ya, dia tidak nurut. Aku mau pin lebih gitu, aku mau pin lebih gitu ya. Jadi tidak tahu diri nih Dajjal tuh gitu, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih gitu. Berterima kasihlah sama yang menciptakan gitulah. Manusia juga seperti itu sekarang akhir zaman ini terutama akhir zaman ya. Sudah dibantu kebaikan, sudah dikasih kebaikan apapun, tapi mereka malah ya begitulah, itulah. Jadi sifat Dajjal tuh ada di manusia-manusia yang tidak berterima kasih setelah diberikan banyak kebaikan, mulai dari kalangan keluarga, tetangga, masyarakat, pemerintah, bernegara ya, semuanya lah, semuanya. Di sini akhir zaman ini, mohon maaf ya, aku ini ingin menerangkan apa yang ada dalam pikiran aku. Akhir zaman ini Dajjal mengeluarkan virus yang seperti kita diketahui di video kemarin itu ada virus-virusnya banyak. Di sini ada virus iblis menyerang wanita, terutama muslimah ya, dengan media ilusioner. Berarti media sosial di sini. Aku juga mengkhawatirkan yang non muslim juga, kan muslim juga gini loh ya, tapi yang terutama yang muslim ya, yang diserang yang muslim. Tapi di sini tidak terkecuali yang berbeda agama juga. Di sini yang takwa mungkin bisa mengatasi, tapi benar-benar yang ada isian di badannya, baru isian itu takwa benar-benar, dan punya sesuatu sebenarnya, apa ya. Tapi yang tidak bisa mah ya udah gitu, terbawa lah gitu. Jadi di sini masalah yang timbul penyakit akhir zaman, penyakit perut dan kemaluan, bukan berarti gonorek ya. Kalau dari medis kan, kalau misalkan ada seks bebas gitu ya, HIV atau gonore, bukan itu. Ini kan perdukunan, jadi seolah-olah itu dibikin ada iblis di perut dan kemaluan ada iblis, akhirnya adiktif seksual gitu. Adiktif seksual ini bisa melihat anak-anak terangsang, orang tua terangsang gitu, padahal dia udah punya pasangan, misalkan punya istri, lihat mertua terangsang, melihat orang yang lansia terangsang, nggak lihat, jadi ngeliat anak kecil, itu bahayanya. Jadi situ kan ada kemungkaran tuh di situ. Jadi berbagai macam kemungkaran, hubungan anak ayah gitu, paman keponakan, kan sekarang banyak nauzubillah lah, pokoknya gitu di situ. Jadi sesuatu yang menakutkan lah gitu ya. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah pilpres sekarang, tapi masalah global, hidup global itulah. Jadi bukan berarti ini penyakit yang ini yang timbul perut dan kemaluan. Kalau yang orang awam itu itu paling itu medis, semua dari medis, tapi ini adiktif terhadap seks. Jadi ini dari otak ya, otak turun ke hati, dari mata ke otak, dari otak turun ke hati, ke jantung lah, ke hati gitu, ke hati lah gitu. Dari si setan itu, si iblis itu, dari hati itu kemaluan di sini gitu. Akhirnya bisa berperilaku menyimpang tuh, ini zaman. Jadi ada yang seksnya lewat dubur, ada yang ya gitu ya, ke anak kecil juga
Gitulah, kok sodomi, gay, lesbi, pokoknya. Selain itu ada yang ke binatang juga bisa jadi, kan itu udah adiktif ya. Terutama ada yang menggunakan akhir zaman ini anjing sebagai pemuas nafsu syahwat. Nah, dibilang kasihan sebenarnya anjing ini. Aku ini penyayang binatang ya, penyayang binatang. Tapi di sini kalau anjing itu kan najis, bagi muslimah itu najis ya, najis. Tetapi aku itu kalau kita mah, kalau ada makanan, kalau apa ketika lewat ya kita kasih gitu ya, karena kita rahmatan lil alamin ya. Kalau aku bilang tuh kita penyayang gitu ya. Tapi di sini untuk tujuan tertentu kayak gitu. Ada yang ngasih anjing dulu waktu kecil, tapi digunakan untuk jaga rumah gitu. Kalau masih bisa kalau muslim gitu ya. Tapi di sini sebaiknya sih janganlah ya. Kalau aku tuh sebaiknya janganlah, kecuali kalau kayak anjing pelacak gitu ya. Kalau untuk keperluan apa ya namanya, untuk keperluan militer ya, militer, anjing pelacak itu tuh, anjing pelacak gitu, karena itu ngebantu banget tuh untuk keperluan tertentu. Tapi kalau di rumah mah ya jangan. Yang disunahkan Rasulullah aja, seperti kucing, kita makan muslimah gitu. Kalau anjing ya janganlah gitu. Kalau buat muslimah ya, karena dikhawatirkan kan ada dari air ludahnya itu, pokoknya ada najis tertentu lah ya. Maksudnya bukannya ini ya, sebaiknya ada yang bisa dipelihara, yang sesuai dengan sunnah lah gitu. Intinya di situ. Jadi kasihan sebenarnya si anjing itu jadi pemuas nafsu syahwat wanita yang hiperseks. Jadi pelampiasan itu ke anjing itu, kasihan tuh. Aku mah bener-bener, malah kemarin aku sempet waktu di sana ya sewa anjing tuh, sayang banget sama saya, dipanggil nurut itu, diam gitu ini. Terus kalau ada azan sore dia ikut azan asar gitu, seperti kali. Cuman aura yang negatif pingin masuk, aku ngerasa ini ada sesuatu nih. Jadi anjing itu seperti dijadikan sarana pemuas seks ya, mohon maaf ya. Anjing ini bener kasihan, makanya anjing tuh meraung-raung, bener kesakitan deh itu ya, karena